Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sikat, suara isu kesehatan terkini dari sudut pandang kesehatan masyarakat yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju. Saya Diah Sakila yang akan menjadi moderator pada episode kali ini dengan tema yang sangat relevan dan penting untuk dibahas bersama, yaitu pelecehan seksual. Bukan sekedar masalah pribadi, ini masalah kita semua. Pelecehan seksual bukan hanya menyisakan luka bagi korban, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan, kekuasaan, dan budaya diam yang masih mengakar dalam masyarakat kita. Nah, karena itu kali ini kita tidak hanya bicara soal apa itu pelecehan, tapi juga bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat bisa berperan menghentikannya. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber istimewa yang akan menjadi pembicara di episode kali ini. Telah hadir bersama kita yaitu Ibu Istiana Kusumastuti, SST BDN MKes, seorang dosen yang telah berpengalaman pada bidang kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia Maju. Dan Bu Isti akan berbagi wawasan serta pengetahuan yang luar biasa terkait pelecehan seksual. Halo Ibu, apa kabar? Halo Dea, kabar baik Dea, gimana Dea kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahun dan sayangnya hanya sebagian kecil yang dilaporkan. Banyak korban memilih diam karena takut disalahkan, tidak percaya, atau bahkan mendapatkan stigma dari lingkungan terdekat. Padahal, pelecehan seksual bukan hanya tentang korban dan pelaku. Ia mencerminkan sistem sosial, budaya, dan kekuasaan yang timpang. Nah, dan karena itu penanganannya pun harus bersifat kolektif oleh keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan tentu saja negara. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah penasaran untuk tema kita yang satu ini. Baik Ibu, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya Bu. Kami ingin mengawali dengan pertanyaan yang cukup mendasar tapi seringkali disalahpahami nih Bu. Ya, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan bagaimana kita bisa membedakannya dari perilaku yang sering dianggap sekedar bercanda. Oke, baik Dea. Jadi kita akan bahas terkait dengan pelecehan seksual terlebih dahulu gitu ya. Apa sih bedanya gitu antara pelecehan seksual dan tadi yang Dea sampaikan adalah kekerasan seksual gitu ya. Jadi pelecehan seksual itu dia bagian dari kekerasan seksual. Kalau pelecehan seksual itu dia ada verbal gitu ya, kemudian ada non verbal dan dia ada fisik. Kalau misalkan verbal biasanya kita sering melihat begini, ataupun kita mungkin pernah ya merasakan misalkan verbal itu siulan gitu ya. Kemudian dia banyak laki-laki nongkrong kemudian kita jalan, "Hai cantik," itu masuk ke pelecehan seksual dia. Kemudian adapun nonverbal, kalau kita pernah melihat kasus gitu ya, nonverbal itu pernah ada kasus di mall itu dia office boy gitu ya, kemudian dia sampai ngintip seseorang yang sedang di kamar mandi, itu masuknya nonverbal ya. Kemudian dia memvideokan gitu ya bagian tubuh kita gitu kan, itu masuknya ke nonverbal. Kemudian adapun pelecehan seksual secara fisik dia. Jadi kalau secara fisik itu biasanya sentuhan gitu ya. Kalau misalkan di KRL itu kan kita desak-desakan ya. Biasanya kita bareng tuh sama yang laki-laki gitu ya. Kemudian tiba-tiba laki-laki nyenggol kita gitu ya, ataupun kadang dia nepuk pantat gitu ya. Kalau kita yang paham kalau misalkan dia paham, oh itu masuk ke pelecehan seksual gitu ya, kita pasti akan bertindak. Tapi biasanya kebanyakan orang, 90% orang di Indonesia itu dia tidak mengerti apa itu pelecehan seksual dan bagaimana pelecehan seksual. Kalau misalkan kita siutin gitu ya sama orang yang "Hey cantik" misalkan kayak gitu, ataupun catcalling gitu, itu biasanya ya udah biasa aja karena kita nggak tahu kalau itu pelecehan seksual. Tapi kalau kita tahu pelecehan seksual, kita akan bereaksi ya, kita akan bereaksi. Kemudian kita pun sebagai yang melihat, misalkan dia yang jalan, kemudian kita yang melihat. Kalau kita yang nggak tahu ya udah biasa aja, tapi kalau kita yang tahu, kita pasti akan menegur gitu ya, tidak boleh begitu
ya, itu adalah pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu ada 3, verbal ya, tadi dengan ucapan gitu ya, kemudian non verbal tadi bisa dengan mengintip gitu ya, atau memvideokan ya itu, kemudian dan fisik bisa dengan mencolek ya, ataupun dia nabok pantat gitu ya, ataupun dia menyenggol bagian sensitif gitu ya. Dulu saya pernah, saya cerita sedikit ya, dulu karena saya tidak tahu ya kalau itu masuk ke pelecehan seksual ya, mungkin teman-teman yang belum tahu gitu ya. Jadi saya dulu pernah merasakan itu dia. Jadi ketika saya waktu itu masih SMP kalau nggak salah ya, kemudian saya ada les gitu ya, les kemudian dan lesnya itu dia dari jam 2 gitu ya. Dan kalau dulu itu kita masih pakai sepeda ya, karena jalanan tidak seramai sekarang, kita masih bebas pakai sepeda. Kemudian ketika saya bersepeda, saya udah pakai bajunya panjang gitu ya. Kemudian saya sudah pakai celana juga panjang. Nah, kemudian tiba-tiba di tengah jalan itu ada yang nabok pantat, seret. Nah, saya takut gitu ya. Saya takut, tapi saya nggak tahu kalau itu tuh masuk ke pelecehan seksual. Kemudian kalau misalkan kita begitu, otomatis kita akan bercerita ke orang yang kira-kira bisa melindungi kita gitu ya. Biasanya kita itu cerita ke orang tua. Kalau orang tua yang tidak paham terkait dengan pelecehan seksual, pasti akan menyalahkan korbannya. Dia akan menyalahkan, kamu sih pakai bajunya seksi, coba pakai bajunya jangan seksi gitu ya. Kemudian kamu sih terlalu menampakkan misalkan payudaranya gitu atau bagaimana, itu pasti akan menyalahkan korban ya. Jadi pelecehan seksual ya di mana aja gitu ya. Gitu dia. Jadi sekedar candaan memang ya, kalau kita yang nggak tahu, misalkan kita dari dulu biasanya begini, kalau kita jalan kemudian banyak laki-laki nongkrong, hai cantik, itu biasa aja gitu ya. Nah itu merupakan kalau kita berbicara cerita ke temannya, kamu baper gitu ya, pasti bilang begitu, gitu aja baper banget sih gitu ya. Padahal itu bukan sebuah candaan, tapi itu adalah masuk ke pelecehan seksual. Gitu dia. Nah gitu ya teman-teman. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu, mengapa pelecehan seksual sebaiknya tidak dipandang sebagai masalah pribadi semata, tetapi sebagai masalah sosial yang perlu perhatian kolektif? Oke. Jadi kalau kekerasan seksual berbeda dengan kita pencurian gitu ya. Kalau pencurian itu adalah dampaknya kita rugi gitu. Kita rugi. Kemudian ya udah, masyarakat ya biasanya pencurian gitu aja ya kan. Tapi beda lagi kalau kita korban dari pelecehan seksual. Coba, kalau kita korban dari pelecehan seksual, kemudian ini yang biasanya korban takutkan ya. Jadi banyak pelecehan seksual yang tidak terlapor gara-gara korban takut. Takutnya itu begini, ketika kita terkena pelecehan seksual gitu ya, kemudian kita cerita, kemudian rame gitu ya di masyarakat gitu ya, itu masyarakat akan stigma negatif, itu masyarakat Indonesia tuh begitu ya. Iya, itu pasti akan menyalahkan gitu ya. Oh pantas saja kamu dilecehkan, kamu aja pakai bajunya begitu. Gitu. Jadi itu bukan masalah pribadi saja ya, tapi juga masalah di sosial. Itu salah satu yang bikin korban itu bungkam, dia tidak mau cerita itu gara-gara begitu. Takut saya dianggap kotor nih sama masyarakat, karena masyarakat itu kalau dia yang nggak tahu ilmunya, dia akan menyalahkan. Stigma negatif itu pasti ada. Gitu dia. Baik Ibu. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi secara halus atau terselubung. Nah, bagaimana bentuk-bentuk ini bisa terjadi dan mengapa seringkali tidak disadari oleh korban maupun pelaku, Ibu? Jadi kita tadi ya balik lagi, kita itu kurang tidak mengerti gitu ya tadi pelecehan seksual. Mungkin dengan teman-teman yang menyaksikan ini mungkin sudah paham, oh ternyata kalau kita dapat siulan itu masuk ke pelecehan seksual loh gitu ya. Oh ternyata setelah maksudnya kita diteriakin hai cantik itu masuk ke pelecehan seksual. Itu adalah pelecehan seksual yang secara halus sebenarnya gitu ya, tanpa kita sadari. Beda lagi dengan kalau kita mungkin tadi dicolek gitu ya, itu kita masih ngeh lah gitu ya. Tapi kalau misalkan yang itu tuh
kayak si Yulen itu halus. Orang kalau kita cerita itu ya pasti menganggap bahwa oh kamu lebay banget sih, kamu kurang gaul gitu aja, kamu baper gitu ya. Padahal itu adalah tadi pelecehan seksual gitu dia. Jadi teman-teman mungkin harus paham dulu selain tadi verbal gitu ya, non verbal, kemudian fisik ya. Kita jadi harus aware gitu ya. Kita harus punya batasan gitu dia. Baik Ibu. Untuk pertanyaan keempat yaitu menurut Ibu apa saja dampak psikologis maupun sosial yang biasanya dialami korban? Nah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau dampak psikologisnya di jangka pendek gitu ya, ketika kita mengalami sebuah pelecehan ataupun kekerasan seksual, itu dampaknya itu biasanya kita yang pertama itu rasa takut gitu ya. Itu takut, itu pasti. Kemudian rasa takut, kemudian rasa cemas gitu ya, jangka pendeknya. Kemudian merasa bahwa dirinya itu dia kotor gitu ya. Kemudian kalau sampai jangka panjang itu biasanya dia sampai depresi. Itu ada sampai yang berita itu dia sampai bunuh diri karena dia bingung, saking bingungnya dia mendapat pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual gitu ya. Dan dia bingung, dia mau cerita ke siapa gitu ya. Ketika dia cerita ke keluarganya nyalahin gitu ya, bisa jadi keluarganya nyalahin, kemudian keluarga nyalahin, lingkungan sudah tahu dan lingkungan juga nyalahin, kita bingung, kita mau kemana gitu ya. Tidak ada yang mengarahkan, oh kamu harus ke sini gitu ya. Itu tidak ada yang mengarahkan, jadinya dia stres sendiri, depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu dia. Jadi kalau efeknya jangka pendeknya itu pertama itu kita ketakutan. Yang tadinya kita ceria gitu ya, tiba-tiba kita sudah mulai takut nih, menahan diri gitu ya, takut, kemudian tadi cemas ya. Itu jangka pendeknya sih itu. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu mengapa sih korban seringkali takut atau bahkan enggan untuk melapor, dan bagaimana cara menciptakan ruang yang aman dan suportif bagi mereka Ibu? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita paham terkait dengan pelecehan seksual, kita ada undang-undangnya gitu ya. Iya. Ada undang-undang. Jadi kita itu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang tersebut. Jadi ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, dia nggak usah takut. Itu stigma yang ada di Indonesia itu, dia ketika mengalami pelecehan seksual, dia akan takut, dia akan diam saja. Padahal kita dilindungi oleh undang-undang tersebut. Jadi ketika kita mengalami pelecehan seksual ataupun orang itu melihat temannya sedang mengalami pelecehan seksual, kita harusnya bisa melapor. Jadi yang pertama itu adalah dengan 5D gitu ya dia. Yang pertama itu dia ditegur, kedua itu dia dialihkan, ketiga dia dilaporkan ya, kemudian ditenangkan dan direkam. Ya, jadi yang pertama itu ditegur. Ketika kita mendapati seseorang ataupun kita sendiri yang mengalami pelecehan seksual, kita berani menegur ya, ataupun dia misalkan melihat temannya mengalami pelecehan seksual gitu ya, dia harus berani menegur. Tapi lihat dulu kondisinya, kondusif atau tidak gitu ya. Jangan sampai ketika di sepi gitu ya, kemudian kita menegur, orangnya justru balik misalkan memukul dan sebagainya. Jadi itu ada resikonya lumayan besar ketika kita menegur. Jadi kita harus melihat kondisi juga. Kemudian kita yang kedua itu adalah dialihkan. Jadi ketika dia melihat misalkan di KRL ini sering ya, di KRL kemudian ada laki-laki dia udah mau mencoba melakukan pelecehan seksual gitu ya dia. Nah, itu dia pura-pura aja nanya ke perempuannya ya, "Kak, jam berapa?" gitu. Pura-pura aja, itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Kita SKSD boleh ya untuk mencegah itu. Kemudian yang ketiga itu dia dilaporkan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, oh dia melakukan pelecehan seksual, kita laporkan. Laporkan kemana aja gitu ya. Kalau ke kondisinya ada di kampus, kita kan ada satgasnya ya. Laporkan ke satgasnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ditenangkan. Ketika ada yang mengalami pelecehan seksual, kemudian dia menangis gitu ya, jangan sampai kita menyalahkan korbannya, tapi kita menenangkan. Ya, kita menenangkan korbannya. Kakak, apa yang bisa
saya bantu gitu ya. Jangan sampai kita menanyakan sampai dalam, kakak diapain begini ini itu, jangan sampai begitu. Kita tenangkan dulu, apa yang bisa saya bantu gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah direkam. Kita rekam itu untuk menjadi sebuah bukti ketika kita melaporkan. Kita rekam aja, rekam itu jangan lupa kita rekam kejadiannya, tempatnya di mana, jam berapa, itu kita rekam aja ya. Itu adalah untuk bukti ketika kita melaporkan. Nah ya, jadi ketika kita mengalami pelecehan seksual, kita tidak perlu takut ya, tidak perlu bungkam, karena kita ada yang melindungi itu undang-undang tersebut. Gitu ya, begitu dia. Ya baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan ke-6, yaitu seringkali masyarakat justru menyalahkan korban atau melakukan victim blaming. Menurut Ibu, apa akar dari pola pikir ini dan bagaimana cara mengubahnya, Ibu? Oke, baik. Cara mengubahnya yaitu tadi dengan pengetahuan. Kalau masyarakat semua tahu kayak dia gitu ya, masyarakat semua tahu terkait dengan pelecehan seksual, apa yang harus dilakukan dengan korban pelecehan seksual gitu ya, itu pasti mereka tidak akan menghakimi korbannya. Ya, karena si korban itu dia butuh seseorang yang dia bisa melindungi. Ya, ketika kita terkena pelecehan seksual itu kita kayak nge-freeze gitu, kayak membeku gitu ya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya harus apa? Tiba-tiba diem aja. Saya harus ngapain gitu ya. Jadi kita butuh orang yang bisa merangkul kita. Jadi masyarakat itu, besar harapan saya, masyarakat itu dia paham. Kalau orang mengalami pelecehan seksual, kita tidak boleh menghakimi gitu ya. Kita harus bisa menolong, kita harus bisa merangkul. Yang kebanyakan orang Indonesia di Indonesia itu begitu. Stigma, contoh orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Orang dengan HIV/AIDS kalau di masyarakat itu stigmanya negatif sekali. Kita tidak boleh deket-deket gitu ya, nanti nular dan sebagainya gitu ya. Kemudian apalagi pelecehan seksual. Kalau misalkan dia mengalami pelecehan seksual, pasti dianggap dia itu kotor. Gitu ya. Dianggap kotor, kemudian menyalahkan, kamu pakainya seksi begitu ya, pantas kamu dilecehkan. Padahal kalau kita melihat kasus pelecehan seksual, pernah ada berita yang dia terlihat CCTV orang sedang sholat gitu ya. Dia beribadah, tiba-tiba ada laki-laki, dia menyodorkan alat kelaminnya begitu. Padahal dia pakai mukena gitu ya. Jadi pelecehan seksual itu bukan dari kitanya pakai baju seksi gitu, tidak. Jadi kita yang pakai jilbab pun gitu ya, yang menutup pun itu bisa kita mengalami pelecehan seksual tersebut. Gitu deh. Jadi untuk masyarakat, besar harapan saya masyarakat ya mengerti gitu ya, masyarakat tahu apa yang harus dilakukan, mengerti terkait dengan pelecehan seksual ini, dengan sosialisasi bahwa pelecehan seksual itu begini, dan korban itu dia karena psikologis gitu ya, dia butuh dirangkul, dia butuh dimotivasi dan sebagainya gitu sih. Jadi kebanyakan orang tua juga kadang salah paham terkait terhadap anaknya gitu, Bu. Kadang kayak misalnya dia pakai pakaian terbuka dan selalu bilang kayak, ih kamu jangan pakai pakaian terbuka kayak gitu, dari orang tuanya juga gitu ya, Bu. Baik Ibu, baik, pertanyaan ke-7 yaitu budaya patriarki dan ketimpangan kekuasaan ini sering disebut sebagai akar dari pelecehan seksual. Nah, menurut Ibu sejauh mana faktor ini berkontribusi dalam kasus-kasus yang terjadi? Oke, jadi budaya patriarki di Indonesia, kalau kita belajar gender itu ya, antara laki-laki dan perempuan itu, kita masih sering patriarki itu, dia laki-laki itu dia lebih berkuasa. Ya, perempuan ya udah ya, namanya perempuan budaya di kita ya, ya udah nerima gitu ya. Nah, itu adalah budaya yang ada di kita. Jadi laki-laki dan perempuan itu kalau di budaya di kita, kalau perempuan itu dia lemah gitu ya, laki-laki itu dia kuat, itu sudah tertanam dari dia lahir. Itu dari budaya ya. Padahal Tuhan itu menciptakan laki-laki itu begini, perempuan itu begini, tidak menciptakan kalau laki-laki itu harus kuat, harus pencari nafkah utama gitu ya. Kemudian perempuan itu hanya bekerja di sumur, dapur, dan kasur gitu ya. Itu bukan begitu, itu adalah ciptaan budaya yang ada di kita.
gitu ya. Kalau dia lihat film Korea gitu ya ataupun Cina, dia laki-laki dia memasak, dia di rumah gitu ya, perempuannya bekerja itu tidak masalah. Tapi kalau berbeda kalau budaya di kita gitu ya, jadi patriarki di kita itu masih mendominasi, jadi perempuan ya pasrah aja. Gitu dia. Jadi perempuan ya dianggap sebagai objek seksual ya. Baik Ibu. Selanjutnya, menurut Ibu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, baik sebagai saksi, teman, keluarga, atau rekan kerja, apa yang bisa kita lakukan secara konkret untuk mencegah dan merespon pelecehan seksual ini, Ibu? Oke, untuk mencegah, kalau kita sebagai korban tentu kita menegur gitu ya. Kalau misalkan kita punya bukti, kita buru-buru nih, oh ada yang tiba-tiba orang melakukan pelecehan ke saya nih. Kalau misalkan dia ada buktinya, kita buru-buru nih, kita buru-buru foto misalkan, kita simpan, kemudian kita tegur ya. Kalau kita berani kita tegur ya. Kemudian keluarga, kalau di keluarga itu ya harusnya kita merangkul ya. Biasanya keluarga memang kalau yang dia tidak mengerti ya terkait dengan pelecehan seksual ini, tadi keluarga itu kebanyakan dia menyalahkan ke korbannya ya. Jadi dia, contoh saya aja ya, saya dulu ya saya disalahkan sampai ketika saya disalahkan, saya makanya jangan pakai baju itu gitu ya. Kalau dulu itu celana jeans itu masih menjadi populer ya, mungkin sampai sekarang juga ya. Dan saya pakai bajunya tuh panjang dan memang agak segini sama ya. Nah itu saya ditegur, iya makanya jangan pakai baju itu terlalu seksi gitu ya. Akhirnya saya tidak pakai baju itu, padahal ketika pelecehan seksual itu bukan salah dari korbannya, tapi dari pelakunya ya. Korban itu tidak bersalah, entah itu kalau dia pakai baju pendek pun, kalau orangnya bisa kontrol perilakunya dia tidak akan melakukan gitu ya. Jadi kalau dari keluarga alangkah baiknya kita merangkul dengan menanyakan gitu, jangan menghakimi kamu pakai baju seksi dan sebagainya. Kemudian kalau dari segi di lingkungan sama ya dia. Kalau di lingkungan itu tadi saya sudah menyampaikan, kalau lingkungan itu dia harusnya masyarakat itu dia diberikan sosialisasi gitu ya. Mungkin ada satgasnya harusnya yang ada di lingkungan, dia memberikan sosialisasi. Apa itu pelecehan seksual, bagaimana kita mengatasinya gitu ya. Kemudian bagaimana ini supaya warga kita tuh aman dari pelecehan seksual. Kemudian ketika ada yang melakukan pelecehan seksual, apa sanksinya, diberikan sanksi. Jadi hukum di kita itu ada nih, dia melakukan pelecehan seksual, tiba-tiba hukumannya jadi berkurang gitu ya. Itu yang bikin orang mungkin ya akan melakukan lagi, dan oh ternyata hukumannya ya cuma begitu aja gitu ya. Yang tadinya berkoar-koar kalau misalkan orang melakukan pelecehan seksual harus dikebiri gitu ya, oh tiba-tiba 5 tahun kemudian dia keluar gitu. Iya, betul. Gitu dia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana pandangan terhadap sistem hukum dan perlindungan yang tersedia saat ini bagi korban pelecehan seksual di Indonesia? Apakah sudah cukup memadai, Ibu? Kalau hukum sudah cukup memadai ya, namun mungkin banyak yang tidak tahu ya, tidak tahu oh ternyata ada ya hukum yang untuk melindungi kita begini, itu banyak yang tidak tahu. Makanya mereka memilih bungkam, takutnya begitu. Saya harus cerita kemana nih? Setelah saya cerita, memang pelakunya nanti akan dihukum. Itu banyak yang tidak tahu kalau itu tuh ada Komnasnya gitu ya, ada perlindungan hukumnya, dan itu hukum tersebut itu harusnya disosialisasikan supaya masyarakat itu benar-benar dia tahu ya, sebenarnya ada hukumnya. Sudah, menurut saya sudah cukup, tapi banyak yang dia tidak tahu ya. Mungkin baiknya bisa disosialisasikan terkait dengan hukum tersebut. Gitu ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu jika pendengar hanya bisa melakukan satu hal untuk ikut menghentikan pelecehan seksual, menurut Ibu apa tindakan paling penting yang bisa mereka lakukan? Baik, tindakan yang paling penting adalah keberanian korban ya. Jadi
banyak korban itu bungkam, hampir 90% itu mereka itu bungkam. Iya. Ya, dia tidak mau memperpanjang, padahal ketika kita berpikir kita tidak mau memperpanjang itu, nah dia tidak akan berhenti tuh kasusnya. Orang itu tidak memberikan efek jerak ke orang tersebut gitu ya. Kalau bisa terus-terusan tuh, kan pernah ada tuh kasus yang dia sampai melapor ke Gubernur Jawa Barat. Iya. Ya, pernah melihat ya, dia adiknya tuh dilecehkan gitu ya, dia sampai saking dia kebingungan dia melapor tuh dengan speak up gitu ya. Itu adalah salah satu kita untuk menghentikan, kalau kita melapor, menghentikan orang tersebut untuk melakukan ke yang lain. Jadi kadang yang kita takutkan, yang bukan kita takutkan ya, kita tidak tahu itu kita hanya bungkam, diam. Ya udahlah, diam, padahal itu sangat berpengaruh ya, berdampak untuk memutus rantai tersebut, pelecehan tersebut. Jadi karena pelecehan seksual itu akan terus hidup ya, dan budaya yang membungkam korban gitu ya, Dek. Jadi jika kita memulai dengan mendengarkan gitu ya, tanpa menghakimi, itu susah. Karena empati seseorang itu muncul ketika biasanya kita sudah kejadian. Ya, walaupun kita bisa belajar ya, tapi biasanya empati itu akan muncul ke kita itu ketika kita sudah merasakan. Contoh begini, Dek. Ketika kita belum punya anak kayak Dea nih, melihat orang keluarga yang dia punya anak naik motor, kemudian dia berdiri, Dek. Anaknya berdiri. Pasti kalau dia lihat, wah, kasihan banget ya, anaknya kan nanti bisa masuk angin begitu ya. Harusnya kasihan banget, orang tuanya nggak tahu diri, pasti akan bilang begitu ya, oh kasihan banget gitu ya. Tapi ketika nanti dia merasakan sudah punya anak gitu ya, kemudian naik motor gitu ya dengan pasangan gitu ya, dengan anaknya, itu anaknya itu ternyata dia punya jiwa petualangan gitu ya, yang dia nangis memberontak, dia tidak mau duduk, dia maunya berdiri. Oh, kita timbullah empati. Jadi ketika kita melihat lagi orang dengan anaknya berdiri, oh itu mah biasanya anaknya yang minta ya, bukan lagi kita menyalahkan, oh orang tuanya nggak tahu diri, pasti begitu. Sama halnya dengan empati ya. Jadi kalau empati itu bisa tercipta, salah satunya itu dengan kita pernah merasakan, tapi bisa dipelajari juga ya. Jadi tanamkan jiwa empati tersebut ya. Tadi korban itu juga harus berani bicara ya, itu agak susah ya karena takut stigma dari masyarakat. Ancaman jadi juga gak sih, Bu? Kenapa? Takut ancaman ancaman juga ya. Kalau yang kasus yang pernah ada kasus yang dia guru ngaji bahkan ya, dia sampai 4 tahun kalau nggak salah melakukan pelecehan seksual. Sampai 4 tahun, bayangin, sampai 4 tahun dia melakukan pelecehan seksual. Kenapa korbannya sampai diam saja gitu ya? Kita kadang menyalahkan kenapa korban sampai diam saja, karena mereka takut. Mereka takut ancaman gitu ya. Kemudian mereka selain ancaman, takut di videonya misalkan disebarkan ya. Nanti takut kemudian ketika video itu tersebar, teman-teman ya, semuanya. Jadi ketika kita melihat di media sosial ya, kemudian ada korban pelecehan seksual misalkan, videonya itu tersebar gitu ya, walaupun dia di blur gitu ya, komenannya, lihat aja komenannya, itu sangat menyakitkan. Kalau kita sebagai korbannya pasti bilangnya, lah itu suhu loh ternyata gitu ya. Kadang ada yang bilang begitu, lah itu menikmati gitu ya. Ya, kemudian pokoknya ada lagi komentar-komentar yang sangat menyakitkan bagi korbannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu sangat sekali menyakitkan. Jadi kita mendukung si korban gitu ya, supaya dia bisa menjalankan kehidupan berikutnya. Karena kalau trauma yang nama trauma itu dia susah loh, lama. Betul. Jadi bukan dia cepat pulih gitu ya, tapi lama karena dia sudah yang namanya trauma ya. Jadi dia harus ke psikologi gitu ya, psikiater gitu ya, dia harus benar-benar konseling ke orang yang tepat untuk menyelesaikan tersebut ya. Dan ketika
sudah ke psikiater gitu ya ataupun psikologis, itu trauma itu kadang masih ada gitu ya. Jadi trauma itu benar-benar panjang gitu ya, gitu deh. Baik, buat teman-teman jangan takut diancam ya. Kalau misalnya terkena pelecehan seksual, intinya kalian harus kayak bisa berani gitu buat ngungkapin ke semua orang, atau intinya jangan takut diancam gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu diskusi kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibu Istiana Kusumastuti, SST BDN MKes, atas wawasan yang sangat mencerahkan dan penuh empati. Nah teman-teman, semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita tidak hanya lebih paham, tapi juga lebih berani untuk bertindak. Pelecehan seksual bukanlah urusan korban saja. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menciptakan ruang yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast ini, dan terus suarakan kebenaran, karena perubahan dimulai dari keberanian untuk peduli. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap kritis, dan tetap berani bersuara. Salam dari kami, Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju.